itu tahu tokoh-tokoh ahli hadis itu ada 6 ya, ada Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah atau dikenal dengan kitab Sittah. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh hadis. Pertama ada namanya Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari ini dikenal dengan nama Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenal dengan Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu lahir di daerah Bukhara. Imam Bukhari lahir di tanggal 13 Syawal 194 Hijriah. Nah, tentu Imam Bukhari ini sejak kecil sudah dididik oleh ibunya. Walaupun dalam keluarga yang tidak mumpuni, artinya meninggalnya bapaknya beliau itu sehingga tidak putus asa di dalam menuntut ilmu, sehingga Al-Imam Bukhari hijrah ke luar negeri untuk menuntut ilmu di usia 16 tahun. Nah, sehingga usia lanjut Imam Bukhari mengelilingi suatu negeri yang pernah ditempati Al-Imam Bukhari. Salah satunya adalah Al-Khurasan, Syam, Mesir, Baghdad, dan Kufah. Nah, tentu Imam Bukhari punya guru. Dikatakan man ta'allama bi ghairi syekh fa syaikhuhu syaitan. Orang belajar tidak punya guru itu adalah guru syaitan. Bahkan Imam Bukhari ini banyak gurunya. Salah satunya Abu Hashim bin Nabil, Ahmad bin Hanbal, dan Muhammad bin Ila at-Tabaq. Nah, sehingga guru-gurunya Imam Bukhari ini menjadi ulama-ulama besar, sehingga Imam Bukhari mempunyai murid namanya Imam Muslim, ada juga Imam Tirmidzi. Tentu banyak sekali murid-muridnya Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari juga mempunyai karya atau sepertinggalan dalam kitab-kitabnya. Yang paling masyhur di kalangan kitabnya adalah Al-Jami' As-Sahih yang dikenal dengan Sahih Imam Bukhari. Ada juga Adab Al-Mufrad, ada juga Tarikh. Nah, selain itu Al-Imam Bukhari membentuk karya-karya ini sehingga beliau meninggal di tanggal 31 Agustus 870 Masehi atau dikenal dengan 250 Hijriah. Nah, itu secara singkat dalam biografi Al-Imam Bukhari. Baik, contoh dalam hadis Imam Bukhari itu adalah innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu tergantung niatnya. Nah, itu contoh salah satu contoh hadis Imam Bukhari. Nah, yang kedua adalah Imam Muslim. Tentu urutan yang kedua dalam sahihnya adalah Imam Muslim. Imam Muslim nama aslinya yaitu Abu Husain Muslim Al-Hajjaj bin Al-Qusairi An-Nasaburi. Nah, tempat tanggal lahir Imam Muslim ini tidak diketahui oleh ulama-ulama lain. Menurut di kalangan ulama-ulama itu di daerah An-Nasaburi, daerah salah satu tempat tinggalnya beliau. Nah, lahirnya beliau di tahun 204 Hijriah atau 817 Masehi. Nah, negeri yang beliau tempati dan beliau dalam berguru mengajar itu di daerah Khurasan, Irak, Hijaz, Syam, dan Mesir. Nah, tentu banyak sekali guru-guru yang dianut oleh Imam Muslim ini. Salah satunya adalah Abdullah Muslamah Al-Qadnabi, salah satu guru yang tertua di kalangan Imam Muslim. Yang kedua adalah tentu Imam Bukhari. Nah, murid yang diajar oleh Imam Muslim itu adalah Imam Tirmidzi, ada juga Muhammad Abdul Wahab Al-Farah. Nah, yang selanjutnya itu karya Imam Muslim itu mengutip yaitu dari Al-Jami' As-Sahih Imam Muslim. Tentu ini tidak jarang ya, pasti terdengar di kalangan masyarakat Al-Jami' As-Sahih Bukhari ini. Nah, yang kedua ada Al-Munawwar As-Asma, yang ketiga adalah At-Tabaqat. Nah, Imam Muslim ini wafat di tahun 25 Rajab 261 Hijriah.
Nah, contoh di dalam karya Imam Bukhari itu adalah la yakdibu alayya fa innahu alayya fa yarijidna. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mendapatkan dirinya dalam neraka. Itu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, selanjutnya ada Imam Abu Dawud. Abu Dawud dikenal dengan nama Abu Sulaiman bin As-Sa'ad As-Sajastani. Nah, lahir Imam Abu Dawud ini di tahun juga 202 Hijriah, walaupun banyak kalangan ulama memperdebatkan itu. Nah, negeri-negeri yang dijumpai oleh Imam Abu Dawud ini adalah Irak, Kufah, Basra, Syam, Hijaz, dan Mesir. Nah, tentu guru di dalam belajarnya itu salah satunya ada Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya Abu Zakaria, ada Ishaq bin Ibrahim. Nah, selanjutnya saking terkenalnya Imam Abu Dawud ini, murid yang dilakukan atau murid yang diajar adalah salah satu adalah Imam Tirmizi, Abu Bakar Al-Khallal, ada Musa bin Hammam. Nah, karya yang diperoleh oleh Imam Abu Dawud itu adalah As-Sunan, ada juga Al-Marasil, ada juga Al-Musail. Nah, Imam Abu Dawud wafat di tahun 16 Syawal 275 Hijriah di usia 73 umurnya. Contoh di dalam hadisnya itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, itulah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, salah satu contoh hadisnya. Selanjutnya yaitu adalah Imam Tirmizi. Nah, nama asli Imam Tirmizi ini adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa atau dikenal dengan Imam Tirmizi. Nah, Imam Tirmizi ini lahir di tahun 209, ada yang berpendapat 210 Hijriah. Nah, tempat atau mengajar berilmu ini di daerah negeri-negeri yang dikunjungi itu salah satu ada Khurasan, Basra, Kufah, Mekah, dan Madinah. Nah, tentu dengan banyak negeri yang dijumpai, banyak guru yang dia mengajarnya atau dia belajarnya. Salah satu guru Imam Tirmizi itu adalah Qutaibah bin Sa'id, ada Ishaq bin Ruhaya, ada Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya tentu Imam Tirmizi ini dengan ulama yang besar masyhur, banyak murid yang terkenal juga adalah satu Abu Bakar Ahmad bin Ismail dan Al-Samarqandi. Ada juga Ahmad bin Yusuf An-Nasafi. Nah, dengan itulah Imam Tirmizi ini terkenal masyhur sampai mengarang kitab atau karya. Ada 3 karya yang saya tulis. Pertama adalah Jami, ada Al-Ilya, atau Al-Ilal, ada juga As-Samail An-Nabawiyah. Nah, Imam Tirmizi ini wafat di tahun 13 Rajab 279 Hijriah. Nah, selanjutnya adalah selalu Al-Imam Nasai. Imam Nasai, nama aslinya beliau itu adalah Ahmad bin Su'aib bin Ali Sinan Anbar. Nah, Imam Nasai ini lahir di tahun 215 Hijriah. Nah, negeri yang dikunjungi atau dia mengajar atau dia belajar itu di daerah Irak, Syam, Arab, dan Hijaz, dan banyak lagi tempat yang dikunjungi. Nah, tentu juga banyak guru yang dia peroleh dalam belajarnya. Salah satunya adalah Ahmad bin Abda, ada juga Suhaib bin Nasr, ada juga Qutaibah bin Sa'id. Tentu dengan banyaknya guru tersebut, maka mencetak generasi murid atau santri, yaitu Abu Qasim At-Tabrani, ada Hamzah bin Muhammad Al-Kinani. Nah, dengan itulah sampai beliau masyhur, terkenal di kalangan masyarakat, beliau membuat karya atau kitab
yaitu As-Sunan, Al-Kuna, dan juga At-Tafsir. Nah, dengan usia lanjut beliau wafat, banyak ulama memperdebatkan ini, di tahun 303 Hijriah, dimakamkan di daerah Palestina. Nah, yang terakhir, tokoh yang terakhir itu adalah Ibnu Majah. Nah, nama asli Ibnu Majah itu adalah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qaswini. Nah, Ibnu Majah ini lahir di tahun 209 Hijriah. Nah, negeri yang ia tempati atau dia kunjungi sama dengan yang di tempat-tempat dulu, yaitu Hijaz, ada juga Irak, ada juga daerah Syam, Khurasan dan sekitarnya. Nah, tentu juga Ibnu Majah mempunyai guru yang juga masyhur, yaitu Ali bin Muhammad At-Tanafusi. Ada juga Jabarrah bin Mukhlas. Nah, itu guru-guru yang ia peroleh dalam mengajar. Selanjutnya itu adalah murid dari Imam Ibnu Majah. Ada juga Muhammad bin Isa Ar-Rawi, ada juga Abu Thayyib. Yang ketiga ada Sulaiman bin Yazid. Tentu banyak murid dan gurunya Ibnu Majah, tapi Bapak di sini akan sedikit menerangkan saja saja. Nah, karya Ibnu Majah ini juga terdapat dalam As-Sunan, Tafsir, dan juga At-Tarikh. Nah, dalam Ibnu Majah ini wafat tahun 22 Ramadan tahun 270 Hijriah. Nah, itu secara singkat biografi tokoh ahli hadis dan karyanya. Untuk paham anak-anak? Murid-murid sudah mengerti. Bapak akan tutup materi ini. Bila ada kesalahan